Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi usi nafsi wa iyyakum bitaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Jamaah sidang salat subuh yang Allah muliakan seluruhnya, para bapak kami, para saudara kami, para ibunda kami yang Allah muliakan. Kita bahas sekarang hadis yang ke-95 yang kita sempat terputus, Pak Ibu muliakan, dari seorang sahabiah bernama Ummu Salamah. Kemarin kita bahas pula tentang siapa Ummu Salamah di antara ummahatul mukminin. Artinya beliau adalah ummul mukminin, di antara istri-istri Nabi SAW, yang beliau punya sebuah gambaran julukan tentang gambaran wanita solihah yang diantaranya teladan masalah kesabaran. Beliau radhiyallahu anha sempat diuji oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, sehingga dengan susah payah, dengan suka dan duka menyertai suami beliau yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu untuk hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Kemarin saya ceritakan di sini dari beliau pula, beliau menceritakan pada Rasulullah SAW saat beliau melihat di Habasyah sekian banyak kanais wal biya itu semacam rumah ibadah orang Yahudi. Ia menyatakan bahasanya di Habasyah sana ya Rasulullah ada kanais, ada beberapa gereja-gereja serta rumah-rumah ibadah Yahudi yang di sana ada suar, gambar-gambar yaitu orang-orang yang dipasang di tempat keramat tersebut atau tempat ibadah tersebut. Hingga Rasulullah menyatakan itulah kebiasaan orang-orang ahli kitab. Idza mata bihim rajulun shalih, ketika ada di antara mereka orang meninggal dunia di antara tokoh agamanya, sawaruhum ala kanaisihim, digambar ditaruh di gereja-gereja mereka dan tempat ibadah mereka. Ngapunten Pak Ibu muliakan, dalam kitab Tauhid nanti akan Ibu temukan, Bapak Ibu temukan tentang bagaimana himayatul Mustafa alaihi salatu wassalam, tentang bagaimana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau tentang masalah tauhid yang betul-betul wajib beliau jaga betul-betul. Di segala penjuru yang ada celah mengarah kepada syirikan, beliau tutup di sana. Termasuk di antaranya ini Pak Ibu muliakan, beliau melarang tentang masalah sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Ngapunten, dari orang soleh inilah ketika mereka meninggal dunia, sifat berlebihan adalah di antara sebab terbesar terjatuhnya dunia kesyirikan. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dari zaman Isa alaihissalatu wassalam, hingga di zaman orang-orang ahli kitab sebelumnya tentang kisah Lata dan Uzza. Nah itu yang dibuka dalam kitab Ibnu Katsir terjemahan, monggo silakan panjenengan lihat siapa 5 nama orang soleh di zaman Nabi Nuh, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra dan lain sebagainya itu. Siapa Lata dan Uzza, siapa Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika kaumnya berlebihan mensikapi masalah orang-orang soleh telah meninggal dunia tersebut. Mereka punya kebiasaan sawaruhum, digambarkan dalam rangka itu apa? Menanamkan sifat rasa kangen dan motivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi barakallahu fikum. Ngapunten, setan atau iblis ini punya sifat sabar, mengajak orang-orang dalam pintu kesyirikan.
Yang pertama kali oleh Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya di saat kaum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mencoba untuk mengekspresikan dirinya, memberikan gambaran patungan atau yang namanya gambar-gambar orang soleh, tujuannya cuma satu, mengenang jasa mereka untuk lebih motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah yang lain. Perhatikan Pak, diksinya setan atau iblis ini menanamkan sifat yang namanya motivasi dan rasa kangen. Hingga kemudian generasi pertama hilang, generasi berikutnya hilang, hatta nusiat ilmu, hingga kemudian ilmu dilupakan. Saat itulah mereka disembah, perlahan, bertahap dengan pasti. Dan jenengan Pak Ibu muliakan wajib pula dalam hal ini bertahan dan bersabar ketika mempelajari akidah dan juga seluruh hukum-hukum agama Islam kita. Pelajaran apa Pak akidah wis blengor ya gitu. Sempat ada pernyataan ini Pak yang kami dengar dari orang-orang yang mungkin merasa sudah senior dalam dakwah, tapi bukan seorang ustadz. Ketika membahas kitab apa ini, Sulul Salatah, wah kat bian ngono blenger jadi gitu. Perhatikan Pak Ilmu ya kan, barusan beberapa bulan yang lalu ada daurah mukatabah al-ilmiyah syariah, daurah khusus dari yang namanya atas agama negeri kerajaan Arab Saudi, memberikan yang namanya daurah untuk para dai, membahas kitab-kitab yang namanya kitab-kitab ringan, Qawaidul Arba, 4 kaidah, Usulul Thalatha. Yang datang siapa? Para dokter Pak, Dr. Nur Ihsan, Dr. Firanda, beberapa dokter yang lain pula. Duduk untuk apa? Mengajar dan belajar di sana. Mereka nggak bosen, dan tolong Pak, jangan dan sekali-kali bosen. Hingga kemudian dalam kisah Ummu Salamah ini Pak Ilmu muliakan, Rasulullah menyatakan ini gambaran mereka yang pertama kali suka yang namanya gambarkan bentuk-bentuk dari orang soleh zaman dahulu kala. Hingga beliau menyatakan ulaika syarrul khalqi indallah, mereka lah jelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bikin 2 fitnah. Yang pertama fitnah tamathil, dan fitnah yang kedua menanamkan jasad para orang-orang soleh di tempat ibadah mereka. Ummu Salamah ini pula Pak Ibu muliakan, ketika Abu Salamah berperang bersama Rasulullah SAW, sempat punya luka di saat perang Uhud. Di perang Uhud, Abu Salamah radhiyallahu anhu punya luka yang tertutup kemudian. Hingga pada perang berikutnya, di perang-perang saat beliau mengikuti Rasulullah dalam berperang melawan orang-orang kafir dan lain sebagainya, sempat luka ini terbuka. Dan luka itulah yang kemudian di antara penyebab beliau meninggal dunia. Abu Salamah radhiyallahu anhu sempat bermimpi sebelum beliau meninggal dunia, anna Ummu Salamata tazawwajat birrajulin aslah min Abi Salamah. Sempat beliau bermimpi kepada Ummu Salamah ini yang diceritakan bahwasanya nanti ia Ummu Salamah akan menikahi seorang laki-laki lebih soleh dari yang namanya Abu Salamah. Sempat Ummu Salamah batin, sopo di antara laki-laki yang lebih soleh dari Abu Salamah, lebih baik dari beliau? Enggak ada. Subhanallah Pak, Abu Salamah meninggal dunia di pangkuan mana laki-laki terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memejamkan mata dari jasad Abu Salamah radhiyallahu anhu dengan mengucapkan kalimat Allah maghfir lahu awli Abi Salamata warfa darajatahu fil aliyyin, ya Rabb ampuni dosa Abu Salamah dan angkat derajatnya di tempat yang tinggi. Setelah itu kemudian Ummu Salamah dikhitbah oleh Rasulullah atas perintah beliau mengirim seorang sahabat, dan Ummu Salamah menyatakan aku adalah wanita pencemburu, dan aku seorang janda yang punya anak banyak. Oleh Rasulullah beliau menyatakan bahwasanya pencemburuanmu tersebut semoga Allah redakan. Walaupun kau punya anak banyak, aku punya kewajiban menafkahi engkau dan anak-anakmu. Paham sekilas? Paham sekilas? Hingga kemudian Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah ini pula Pak yang memuliakan banyak sekali membawakan periwayatan hadis selain dari Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri beliau. Hingga termasuk pula beliau ini pula sering dicurhati oleh beberapa wanita. Termasuk dalam hadis ini yang 95, beliau dicurhati oleh seorang wanita mulia bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Siapa Ummu Sulaim ini Bapak Ibu yang memuliakan?
Banyak khilaf para ulama di sini Bapak Ibu muliakan tentang beliau namanya aslinya siapa. Sempat ada yang menyatakan namanya adalah Sahlah. Sempat ada pula yang menyatakan namanya adalah Rumailah. Sempat pula ada yang menyatakan namanya adalah Malika. Perso Malika. Perso Malika mboten? Yang biasa dipakai untuk sponsor Pak kedelai hitam itu loh. Ya dan ibu-ibu. Sama sih tak punya murid dulu, ada cewek santri kami dulu di satu sekolah Islam di kota Surabaya, kulitnya hitam wendel ngonen. Semua teman bilang, Malika kan nyambung tak biar hari. Ternyata nyambungnya setelah kedelai hitam. Malika jadi gitu. Ummu Sulaim ini pula sempat punya nama digelari dengan kalimat Rumaiso. Rumaiso. Sempat pula digelari pula namanya Humaiso. Dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan Ra'aitul Humaiso wa hiya bil jannah. Beliau menyatakan selama sempat aku melihat Humaiso, yaitu Ummu Sulaim, dan dia berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Ummu Sulaim ini unik Bapak Ibu yang muliakan. Beliau wanita yang hebat. Demi Allah Pak, wanita yang hebat. Wanita yang Allah pilihkan, yang sempat beliau menikah dan memiliki mahar yang harganya paling mahal di seluruh muka bumi ini Pak. Apa maharnya? Maharnya adalah keislaman calon suami beliau. Keislaman calon suami beliau. Saya ceritakan sekilas Pak Ibu muliakan. Ummu Sulaim ini sempat menikah dengan Malik ibn Nadhr ibn Damdam al-Khazraji, yang ketika nikah dengan Malik tersebut, walhamdulillah Allah anugerahkan beliau seorang manusia terpilih bernama Anas ibn Malik ibn Nadhr ibn Damdam radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini Bapak muliakan adalah anak dari Malik ibn Nadhr yang di masa kecil beliau sempat kemudian mendengar hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dalam kisah ini dinyatakan bahwasanya Ummu Sulaim ketika mendengar hijrahnya Nabi SAW, mendengar dakwahnya Nabi SAW, langsung Ummu Sulaim menerima dakwah tersebut, wa aslamat, dan masuk Islam. Perhatikan nun sewu, ketika Malik ibn Nadhr ibn Damdam ini al-Khazraji ini mendengar keislaman Ummu Sulaim, dia marah, wa ghadiba wa tawa'adaha wa kharaja ila Syam. Beliau marah, mangkel, porik, dan minggat ke Syam. Saya menyatakan Pak, minggat ke Syam. Dalam artian Malik ibn Nadhr ini tidak masuk Islam, minggat ke Syam, subhanallah, wa qutila fi, dan terbunuh di perjalanan ke arah Syam. Siapa yang bunuh? Para musuhnya tentunya. Hingga kemudian Ummu Sulaim menjadi seorang janda. Dia bersumpah, Ummu Sulaim bersumpah, saya nggak akan nikah sampai Anas menjadi anak yang telah mencapai usia balik. Ummu Sulaim Pak ketika jadi janda menarik perhatian para sahabat, dan itu hal yang wajar. Saya menyatakan wajar. Dan sekali-kali di antara para ummahat menanamkan sifat permusuhan ketika ada para janda dengan penyakit yang menyatakan ini pelakor, ini perebut laki orang. Tidak, wallahi tidak. Ketika seorang janda memiliki anak-anak yatim yang wajib untuk ia didik dan ia pelihara dan wajib untuk ia ayomi, maka janda ini punya keterbatasan. Dan dalam ajaran Islam, para laki-laki mereka punya kemampuan untuk menafkahi selain istrinya juga orang-orang yang mungkin bisa jadi membutuhkan yang namanya tangannya. Termasuk kisah Ummu Sulaim ini.
wanita mulia, kesabarannya luar biasa, yang rela ditinggalkan suaminya demi untuk menjaga akidahnya, menjaga agamanya. Minggat suaminya terbunuh mati. Dalam bahasa Jawa mati itu apa, Pak? Pejah, bukan bongko. Kan dia orang kafir, Pak. Bongko kan gitu istilahnya. Ummu Salam jadi perhatian. Karena apa? Kesolehannya. Termasuk menarik perhatian seorang saudagar saat itu bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini, Pak, pedagang, saudagar, bukan Islam, belum Muslim. Hingga ketika Anas bin Malik mencapai usia balik, yang sempat sebelum balik beliau di usia 10 tahunan ke bawah, Ummu Sulaim sempat punya nadar untuk menghadiahkan Anas bin Malik untuk menjadi khadim pelayan Rasulullah SAW, dan Anas bin Malik tersebut menjadi khadim Nabi plus untuk mendapat tarbiyah dari beliau dan mendapat ilmu agama banyak dari beliau. Nanti akan saya bawakan di sini, Pak, tentang 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya ada Anas bin Malik. Dengan sebab ibundanya minta untuk khidmah demi barokahnya Islam agar anaknya bisa dapat ilmu Islam di sana. Subhanallah, Pak, Abu Thalhah melamar. Selain laki-laki yang lain loh ya, melamar. Abu Thalhah memberanikan diri. Salamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim gak mau menerima lamaran Abu Thalhah kecuali dengan syarat Abu Thalhah aslam, Abu Thalhah masuk Islam. Subhanallah, Abu Thalhah punya niat yang luar biasa. Dia ingin menikahi Ummu Sulaim. Dia mendatangi Rasulullah SAW, langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya tiada Rabb yang berada disembah hanya Allah semata, dan aku saksi ya Rasulullah, jenengan adalah Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah di antara mahal yang paling mahal, mahar yang paling mahal yang muncul di zaman Islam saat itu, yaitu maharnya Ummu Sulaim. Rasulullah sempat tahu, Pak, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang paling gampang mahar. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Yang paling gampang maharnya. Walaupun seorang wanita boleh meminta mahar sesuai dengan kemampuan sang suami. Contoh misal, jenengan punya calon suami, Ibu. Misal Ibu nggih, punya calon suami kaya raya. Jenengan punya hak, Mas, sampean kan duwe, nek mang niat ngawini aku njaluk omah, tak tukokno omah. Itu hak Ibu untuk memintakan mahar kepada calon suami jenengan. Karena mahar itu adalah milik panjenengan. Tapi Ummu Sulaim tahu Abu Thalhah walaupun kaya raya, dia nggak minta harta. Dia cuma minta Abu Thalhah masuk Islam. Dan ngapunten Pak Ibu muliakan, dari Abu Thalhah ini Ummu Sulaim punya anak. Dan di antara kisah Ummu Sulaim tersebut, ketika anaknya sakit dan meninggal dunia, Abu Thalhah nggak dikasih tahu. Hingga kemudian dia datang, dikumpuli Ummu Sulaim, baru setelah kumpul dikasih tahu. Saya bawakan hadisnya, Pak Ibu. Nanti mireng hadis ini. Perhatikan diksinya Nabi, perhatikan redaksinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Oh, kisahnya, gambaran dari lisan beliau indah, dari Anas bin Malik ini. Anas bin Malik menyatakan, Anas bin Malik menceritakan di sini, Pak Ibu kan, radhiyallahu anhu, karena ibnu li Abi Thalhah yashtaki. Beliau menceritakan bahasanya anak Abu Thalhah sempat mengeluh sakit. Fakharaja Abu Thalhah, hingga kemudian Abu Thalhah ini keluar, entah bekerja atau berdagang atau safar, gak tahu. Fakubito as-sabiyyu, dan hingga kemudian anak Abu Thalhah ini bersama ibunda Anas bin Malik itu Ummu Sulaim meninggal dunia. Falamma raja Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah itu balik pulang, dia tanya, ma fa'ala ibni, wahai istriku Ummu Sulaim, anakku ngapain hari ini? Anakku wis waras tapi serta enak perkembangane. Faqalat Ummu Sulaim jawab, huwa askanu makana. Mas, gak usah bingung, anak panjenengan askanu makana, sakana yaskunu askan, ala wazn afdol.
Beliau menggunakan kalimat Pak isim tafdil. Isim tafdil itu apa dalam bahasa Indonesia itu Pak? Mubalaghah kan? Contoh akbar lebih besar atau paling besar. Sakana yaskunu tenang, askan lebih tenang. Ummu Sulaim menyatakan anakmu Mas lebih tenang dari keadaan sebelumnya. Oh berarti wis enakan, dalam pikiran Abu Thalha wis enakan berarti. Falamma faragha faqarrabat ilaihi asya fata'asya, hingga Ummu Sulaim menyiapkan makanan, hingga kemudian Abu Thalha ikut makan pula. Tsumma asaba minha, perhatikan diksi dari yang namanya Anas bin Malik. Tsumma asaba minha, asaba yusibu artinya mengenai, menimpakan. Anas menceritakan hingga kemudian Abu Thalha menimpakan Ummu Sulaim, artinya ngumpuli Ummu Sulaim. Walamma faragha, begitu tuntas kumpul suami istri, qalat warisabi, Ummu Sulaim menceritakan, Mas ngapunten, anak kita, anak jenengan pun pecah. Lu jarine wis enakan, sampun pecah kan tenang pun wis gak lara meneh. Wala ma asbaha, Abu Thalha ngamuk Pak. Isu-isu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngasih tahu. Waqala Rasulullah dawuh kemudian, "Akhorastum lailah?" Tadi malam kumpul ya? Nabi tanya, "Tadi malam kumpul berarti?" "Iya kumpul." Qal, Nabi dawuh kemudian, "Allahumma barik lahuma ya Rabb." Ini doanya Rasulullah untuk Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Allahumma barik lahuma, ya Rabb, kasih keberkahan untuk dua orang ini, Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Subhanallah Pak, doa ini Allah ijabahi, hingga Ummu Sulaim kemudian ngapunten Pak, langsung hamil. Doanya Nabi bukan main-main. Hingga kemudian laki-laki ini bernama Abdullah, yaitu anak dari Ummu Sulaim tersebut, lahir. Dan setelah lahir beliau pula, ngapunten Pak, dalam lahir ini ada kisah yang lain. Abu Thalha setelah Islamnya tersebut, beliau punya kemampuan untuk yang namanya memanah. Abu Thalha di antara pemanah jitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasanya satu busur panah satu nyawa. Mungkin bapak ibu di antara para bapak terutama yang suka nonton film masih ingat film Sniper Pak? Lali bisa dia, The Sniper, para penembak jitu. Itu ada pepatah menyatakan satu one bullet one person, satu peluru satu orang. Hingga pada seri yang pertama kalau nggak salah itu satu peluru dua orang. Abu Thalha punya prinsip satu busur panah satu nyawa. Kalau beliau bawa 100 panah berarti berapa nyawa? 100 nyawa. Dalam perjalanan beliau, Ummu Sulaim ketika hamil anak ini yang kedua sempat mau melahirkan, hingga Rasulullah menyatakan, "Ya Abu Thalha, bojomu ajeng lairno, tunggonono, aku tak budal dewe." Abu Thalha menceritakan bahwa dia nggak pernah meninggalkan Rasulullah, dan nggak mungkin beliau biarkan Rasulullah jalan tanpa ada pengawal seorang sniper. Abu Thalha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mudahkan urusan kami. Saya minta menjaga Rasulullah, biarkan Ummu Sulaim nanti melahirkan di rumah kami, bukan di sini." Langsung yang namanya Ummu Sulaim yang saat mules-mules menutup perutnya, nggak mulus lagi. Hingga beliau mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di tempat perjalanan, dan Ummu Sulaim sampai di rumahnya dan melahirkan Abdullah di situ. Saat itulah Rasulullah membawa Abdullah hingga ditahnik. Tahu tahnik Pak? Kisah tahnik adalah putra dari Abu Thalha bersama Ummu Sulaim. Ini gambaran keindahan kisah Ummu Sulaim bersama suaminya yang kedua itu Abu Thalha, bagaimana keislaman beliau membawa keberkahan yang luar biasa. Oh iya Pak, ngapunten, ini ada satu diksi yang lain. Gambaran dari kisahnya Ummu Sulaim bersama Abu Thalha ketika anaknya meninggal dunia. Ketika Anas menceritakan, faqarabat ilaihi asya fa'akala fasyariba, Ummu Sulaim tidak memberitahu Abu Thalha ketika anaknya meninggal dunia. Ia siapkan makanan dan minuman untuk makan malam Abu Thalha. Ini kewajiban para ibunda, para istri,
untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya, keperluan suami disiapkan dan dipenuhi. Dan di sini kisahkan pula, thumma tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'u qablu dzalika. Dan Ummu Sulaim tasanna'at, beliau berhias dengan hiasan yang lebih indah dari sebelumnya. Ia berhias untuk sang suami Abu Talha. Dan ini diantara ajaran Islam, walaupun dalam keadaan berduka, Ummu Sulaim semaksimal mungkin menutupi duka tersebut. Ia bentukkan tubuhnya, ia bentukkan penampilannya dengan penampilan terbaik, sehingga yang namanya Abu Talha sangat-sangat punya hasrat untuk sang istri tadi. Hingga kemudian, ngapunten Pak Ibu muliakan, Anas menceritakan bahwa kok abiha, kemudian Abu Talha langsung ingin dikumpuli istrinya itu Ummu Sulaim. Walamma ra'at, perhatikan Pak, Ummu Sulaim melihat, setelah Ummu Sulaim melihat annahu qad syabi'a wa asaba minha, Ummu Sulaim melihat Abu Talha telah kenyang, telah puas, telah selesai dari mengumpuli Ummu Sulaim, baru kemudian beliau ngasih tahu kepada Abu Talha, Aro'eta ya Abu Talhata, ya Abu Talha, menurut panjenengan bagaimana? Lau anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin. Ya Abu Talha, misalnya menurut panjenengan gimana ini? Ada sebuah keluarga meminjamkan barang-barangnya kepada keluarga yang lain. Fatolabu ariyatahum. Kemudian suatu ketika di suatu hari yang lain, peminjam ini meminta barang-barang yang telah ia pinjamkan. Alahum an yamna'uhum, apakah boleh orang yang meminjam ini menahan barang pinjamannya? Sehingga Abu Talha menyatakan, nek wong duwe barang dijaluk balekno to. Lha apa? Hingga beliau menyatakan satu kisah ini, qalat bahtasib ibnak, anakmu dijaluk sing duwe. Sing duwe sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau marah dan kemudian bisa tadi berlanjut.